Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik begitu kan, terkait dengan kemarin viral ya terkait dengan Samsul begitu. Sekarang ya kata Masinton begitu, asam sulfat bling-bling sayur sama dengan baling bapak linglung. Ini gimana begitu kan muka-muka si Gibran di situ? Cari apa sih sebenarnya begitu kan? Ya. Saya melihat cari siapa begitu kan, kok nggak pelongok sana sini begitu. Jangan-jangan ini cari contekan atau apa begitu kan. Sayang seribu sayang begitu kan, dan bahkan netizen itu menganggap bahwa apa sih yang dicari Gibran di situ begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya blimbing sayur di situ benar-benar kecut situ begitu kan. Ya, tak hanya itu, bahkan asam sulfat plus ya blimbing sayur di situ menganggap bahwa wah ini gimana begitu kan? Kok pelongok sana sini begitu? Seolah-olah mereka kebingungan begitu. Ada apa begitu kan? Bahkan ya Masinton sendiri melihat ya sebagai lelucon saja di situ. Keluarkan bakatmu katanya begitu. Si bling-bling sayur. Bahkan ya kata netizen ngeri sekali begitu. Bahkan mohon izin ya Bang, arti Samsul apa ya? Maaf Bang, masih belum paham katanya begitu. Lihat saja muka-muka mereka begitu kan. Saya bagaimana kalau debat nanti begitu kan di tanggal 22 ini begitu. Melihat wah Gibran itu bakal seperti ini begitu kan. Bakal muka-muka manyon begitu kan ya, muka-muka kecut di situ begitu. Jadi ini masyarakat Indonesia kan sudah paham begitu. 270 juta masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia sudah paham bagaimana karakter seorang Gibran di situ begitu. Pelangak-pelongo ya, seolah-olah ada sesuatu yang hilang ya. Apakah cari contekan atau apa begitu kan. Bahkan ya inti secara politik masih di bawah bocil ini itu fakta dan harus diakui, suka atau tidak suka ya, senang atau tidak senang. Belajar dah dari seniormu. Anies ya, abang ini ya aku tengok kalau soal asam sulfat makin ke sini makin ke sono aja. Bahagia kali nampaknya Bang Masinton katanya begitu. Lihat saja begitu kan ya, dan bahkan ini menjadi trending topik loh begitu kan. Kemarin ya ucapkan Samsul ya, terus kemudian muncul lagi begitu kan asam sulfat. Di situ lagi dengan hal-hal seperti itu begitu kan ya, masih saja dilakukan oleh si Gibran ya, seolah-olah ditunjukkan bagaimana seorang pelangak pelongo di situ begitu kan dimunculkan. Pada kenyataannya masyarakat Indonesia kan semakin melihat bahwa sosok Gibran itu dianggap seorang yang tidak punya gagasan di situ begitu. Artinya apa? Artinya selama inilah pada hakikatnya orang-orang Indonesia begitu, saya kira ada sesuatu perdebatan-perdebatan yang kemudian muncul ya, dianggap intermosi politik begitu. Apa yang mau diharapkan bangsa kita begitu kan. Kalau kelakuan si Gibran terus seperti ini begitu. Ini kan agak kacau begitu kan. Ini Samsul dasar kalau Samsul ini ngakak ya Pak. Jadi beneran ini makhluk Samsul nih. Nyari-nyari apaan dia ya? Apa bantu nyariin apa gitu. Maaf ya kalau lehernya nggak bisa lurus ya, kayak ular mau mato. Apa maksudnya begitu kan? Jadi artinya apa? Saya menganggap begini, ada sesuatu pola pikir masyarakat ya terkait dengan asam sulfat ya, terus kemudian ya bling-bling sayur, kemudian yang ketiga Samsul di situ begitu. Bahkan itulah yang menjadi ya cikal bakal Gibran itu merosot di situ begitu kan. Prabowo juga merosot di situ di hati masyarakat, apalagi di satu sisi ditambah lagi seorang Prabowo yang kemudian blunder mengatakan bahwa pertama ya, ndasmo etik. Yang kedua ya terkait dengan estetik, ini kan ucapan orang-orang Banyumas katanya begitu. Jadi saya kira ada pola yang harus kita lakukan dan harus kita perbaiki begitu oleh seorang Prabowo Gibran. Seharusnya begitu kan ya. Maka orang akan melihat wah ini Samsul gimana Samsul begitu kan ya. Samsul. Samsul ya ini ya si bling-bling sayur katanya. Bang, kok dapat aja ya?
Rukus paten. Kok gitu Bang? Mantap kali Bang Masinton katanya. Jadi muka-muka seperti Gibran itu malah ditunjukkan kepada publik sehingga banyak orang yang melihat bahwa muka-muka Gibran agak panik di situ begitu kan. Ketemu dengan masyarakat sudah seperti itu. Apakah nanti ketika debat akan dipertontonkan kepada rakyat Indonesia, akankah dia akan membaca teks begitu kan? Bagaimana cara ngomongnya mereka? Seharusnya kan di briefing juga begitu. Inilah akibatnya debat itu penting untuk hadir ya kepada publik, kepada masyarakat biar tahu bagaimana soal ya tantangan ke depan. Ada profesor, ada doktor yang menanyakan itu begitu. Debat itu lebih 1 jam loh begitu kan. Menjawab 3 menit ya per calon di situ begitu. Bagaimana tidak gemetar kalau itu terjadi begitu kan. Sedangkan ya si Gibran di briefing terus-menerus seperti itu ya tetap tidak bisa tertolong mereka begitu kan ya. Bahkan ya gue ya kasihan Dedek bingung Mbak mana sih. Masinton panik ya statementnya udah tak bermutu katanya begitu. Ini komentar-komentar netizen loh begitu. Banyak sekali pro dan kontra. Jadi artinya apa? Artinya selama ini apa yang kemudian dilakukan oleh si Gibran ini seolah-olah ya cari siapa sih sebenarnya di situ begitu kan? Apakah cari burung di situ begitu? Padahal ya orang-orang di situ begitu ada begitu kan ya. Para TKI-nya juga ada di situ, para pendampingnya juga ada di situ di depan Gibran begitu kan. Kenapa harus dicari? Mungkin satu sisi cari istrinya ya si Gibran ini. Nggak tahu sih cari apa sih sebenarnya begitu. Ya mungkin ya teman-teman bisa melihat begitu kan yang di bawah komentar silakan cari apa Gibran ini begitu kok seperti itu begitu. Pertanyaannya itu penting begitu kan. Gibran lagi cari apa ya? Ya yang bisa berkomentar yang silakan di situ begitu. Bahkan banyak sekali yang tidak hanya itu begitu kan. Ini menjadi intermezzo politik ketika Masinton mengatakan, "Ayo Samsul ya tunjukkan bakatmu. Tunjukkan bakatmu ayo Samsul," katanya begitu. Sehingga ini menjadi trending begitu kan. Ini Samsul, Ndasmo, ini menjadi trending topik ya. Banyumas ya. Ini menjadi trending topik begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini bahwa yang dilihat masyarakat itu adalah pertama etika. Yang kedua adalah gagasan mereka yang dilihat. Apakah gagasan untuk bangsa kita ke depan begitu semakin ada begitu kan. Kalau seperti ini terus kan gimana coba bayangkan begitu. Jadi artinya selama ini hanya menjadi guyonan-guyonan dan intermezzo dalam dunia politik begitu. Bahkan satu sisi menganggap bahwa Gibran itu dianggap orang yang kemudian tidak punya gagasan. Lantas bagaimana orang yang tidak punya gagasan begitu kan ya? Tapi bisa kok menjadi seorang calon wakil presiden. Ya sah-sah aja sebenarnya. Semuanya punya kesempatan untuk menjadi cawapres. Tapi rasa-rasanya kalau bukan anak presiden, saya kira jauh begitu kan. Abang ini aku tengok kalau soal asam sulfat makin ke sini makin ke sono katanya begitu. Semakin jadi mereka begitu kan. Ya mungkin sudah dilihat oleh Masinton ya hal-hal seperti itu begitu kan. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi mereka, wah ini gimana begitu kan? ini ngeri banget begitu kan. Oke ya mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.